my YouTube channel Dina Urena Dia. Ini aku lagi mau wawancara Irwan Maulana. Manggilnya Ami Irwan ya guys. Nah itu jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya dan tonton sampai habis ya guys. Oke, let's go. Sebelumnya aku sapa dulu kawan-kawan semuanya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang nggak apa-apa manggilnya Sobat Nauren. Oh, Sobat Nauren, apa kabar Sobat Nauren? Apa kabar dunia? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik selalu. Ami juga pernah loh guys masuk YouTube itu lah yang kumpul bareng keluarga itu, keluarga bunda. Nah itu Ami jadi kameramennya loh guys. Oke, aku kuliah sebelum kuliah deh. Aku sebelumnya juga di pesantren. Aku di pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Itu selepas SD aku langsung nyantren di sana 6 tahun. Kemudian aku melanjutkan S1 di Mesir. Di Universitas Al-Azhar Kairo ya. Kemudian pulang aku tahun 2008. Kemudian pada 2008 juga di bulan September. Aku belum lahir ya guys. Belum lahir. Kamu saat itu masih jadi bubur kacang ijo, masih jadi ketoprak gitu ya, belum jadi Nauren deh pada saat itu. Iya. Kemudian aku lanjut kuliah S2 di Universitas Indonesia di kajian Timur Tengah dan Islam. Aku ambil kekhususannya ekonomi dan keuangan Islam. Terus abis itu lagi aku baru lanjut S3 di Universitas Trisakti, mengambil jurusan Islamic Economic and Finance. Jadi tentang ekonomi Islam itu. Nah, mohon doanya dari Nauren dan dari sahabat-sahabat semua, dari sobat ya, dari sobat-sobat Nauren semuanya, biar aku bisa lulus segera untuk kuliah S3-nya. Itu untuk background aku. Iya. Ini Ya. di Mesir ya? Iya. Mesir itu Islamnya gimana sih? Di Mesir itu Islamnya ini menarik ya, menarik. Islamnya di sana sangat toleran. Ya. Bahasa Arabnya ini dinamakan dengan tasamuh. Jadi tingkat toleransinya tinggi, bukan hanya sesama Islam, tetapi kepada non-Islam juga ada di sana. Ada Nasrani Koptik juga ada. Nasrani Koptik itu apa? Ya, Nasrani Koptik itu jadi kalau di kita kan kenalnya agama Kristen itu Kristen Protestan ya. Kemudian Katolik. Nah di sana ada yang namanya Koptik. Ya namanya Koptik. Ya, jadi Nasrani juga, Kristen juga. Oke, kemudian disiplin dalam bermazhabnya juga. Mazhab itu satu ketentuan ya yang merupakan hasil ijtihad dari ulama fikih ya. Ulama fikih. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, kemudian ada Imam Hambali dan juga ada Imam Hanafi. Kalau di Indonesia kan Imam Syafi'i ya. Kalau di sana Imam Syafi'inya ada, Imam Hambalinya juga ada. Hambali itu apa? 6 orang, nama ulama zaman dulu ya. 6 orang, jadi bukan nama tetangga gitu, bukan. Mungkin hanya kesamaan nama ya. Ya ada mungkin tetangga namanya Bang Hambali ya, bukan berarti imam mazhab, bukan, itu tetangga berarti. Di sana tuh ada berapa masjid sih? Masjid, nah Mesir itu memiliki julukan, banyak julukannya ya, yang diantaranya adalah bumi Kinanah atau juga 1000
menara karena masjid jumlahnya banyak sekali dan arsiteknya juga sangat menarik ya, sangat menarik. Jadi memang mayoritasnya adalah pemeluknya agama Islam, sehingga dalam mencari masjid ini sangat mudah sekali dan banyak sekali. Gitu. Iya, yang unik itu kalau lagi bulan puasa, lagi bulan puasa nih. Lagi bulan puasa, semua masjid di sana itu menggelar buka puasa bersama. Kayak di Indonesia juga. Iya, tapi semua masjid kalau di sini kan ya hanya sebagian masjid saja atau mungkin hanya takjilnya aja ya. Iya. Kalau ini enggak, sampai makan besar, bahkan sampai dapat ayam itu setengah. Ayam satu ekor dibelah dua, dibagi. Jadi kita kalau dapat menu buat buka puasa itu kita bawa pulang bisa buat nyaur juga. Ya, namanya itu Maidatur Rahman. Gitu. Kadang diantara mahasiswa tahu, wah ini menu buka puasa yang enak sekarang di masjid A misalkan, besok di masjid B, wah itu rame datang ke sana untuk buka puasa. Seru ya? Ya alhamdulillah seru, enak ya, enak. Makanannya enak-enak kan? Tinggal di sana tuh enaknya sedikit Noreng. Apa kenapa? Enaknya sedikit, Apa? sisanya enak banget. Jadi gak usah kenapa ya. Untuk makanan memang ada perbedaan tekstur makanan antara di sana dengan di sini. Banyak yang tadi kita belum familiar, belum kenal. Di sana jadi nyobain yang awalnya mungkin nggak enak, lama-lama enak juga, lama-lama ketagihan. Seperti itu. Kita mungkin di sini kenal kebab ya kan? Oh iya, kebab. Tapi katanya tuh di Arab tuh Kebab. enakannya tuh kebaban di Indonesia daripada di Arab. Iya, karena kalau kebabnya ke Indonesia dibuat sama orang Indonesia, berarti ada cita rasa Indonesianya dipakai gitu kan. Tapi kalau asli sana ya enggak. Kemudian ada lagi shawarma, kemudian ada lagi kibda, ada lagi rusbilaban. Nah, rusbilaban ini lucu. Jadi nasi dibuat kayak puding. Puding, aku suka Iya, puding. puding tapi puding nasi. Terus dikasih susu. Udah gitu taruh di chiller, taruh di kulkas ya. Makannya dingin-dingin itu enak banget. Di sana tuh orangnya baik-baik nggak sih? Oke, kalau orangnya baik-baik ya alhamdulillah di lingkungan kita semuanya adalah baik-baik. Karena mereka tahu kita sebagai pelajar, kita sebagai mahasiswa yang jauh dari negaranya, yang jauh dari orang tua gitu ya. Bahkan saking baiknya pernah Ami tuh punya pengalaman. Apa-apa? Jadi waktu itu kita mau buka puasa lah ya, yang tadi kita buka puasa, kita lagi mau jalan nih ke satu masjid namanya Masjid Rob'ah Al-Adawiyah gitu ya, ada di daerah Rab'ah, nama distriknya, nama daerahnya. Kemudian sepanjang jalan itu banyak yang jualan kan, tiba-tiba Ami dipanggil, ta'al kata orang Arabnya. Disuruh samperin, ya udah Ami samperin. Ami tanya kenapa, oh inta tolib, kamu pelajar? Iya. Kemudian dari mana kamu aslinya? Dari Indonesia. Oke, masya Allah kata dia gitu kan. Kemudian kamu puasa? Inta soim? Insya Allah ana soim, ya insya Allah saya puasa. Oke, kalau begitu kata yang punya tokonya tuh, silakan kamu sini masuk ke toko, kamu pilih apa yang kamu pengen. Tuh, masya Allah kan. Jadi aku ambil, ada itu Indomie ada di sana tuh. Indomie itu barang mewah di sana. Oh Aku iya. ambil Indomie. Tapi di sini mau 2.000. Isi 2.000, di sono bisa 20.000 kali satunya saat itu ya kan, makanya jadi barang mewah. Kita ambil Indomie, kita ambil gula, kita ambil teh gitu kan, yang semuanya ini gratis, itu disuruh gitu. Kenapa mereka baik? Karena
kita sama-sama berangkat dari iman yang sama, kita berangkat dari agama yang sama, dengan tujuan mulia kita ambil pendidikan di sana, belajar gitu kan. Jadi mereka sangat simpatik kepada mahasiswa-mahasiswa yang datang dari negara asing. Alhamdulillah, intinya kembali kepada kita. Noren sebagai anak-anak dan juga sahabat-sahabat Noren semuanya yang menyaksikan ini, jangan bosan untuk selalu berbuat baik, ya, karena nanti akan kembali kebaikan tersebut kepada diri kita. Kalau kita dikelilingin orang baik, maka insya Allah kita juga akan menjadi baik. Gitu. Ami, di sana tuh berapa persen non Islam dan berapa persen agama Islam? Islamnya Ami sih kurang tahu detail Kira-kira ya. Yang kira-kira estimasi sekitar 90-an% ini Islam. Oh, 90%. Jadi 10%-nya non Islam. 10% non Islam. Jadi sama seperti di Indonesia gitu ya, mayoritasnya adalah Islam seperti itu. Tapi yang tadi tingkat toleransinya tinggi. Kami tadi bahas tentang mazhab gitu ya. Kan kalau di kita Imam Syafi'i, contoh kita mau sholat Jumat, ini kan harus rapi, ya, wangi. Kemudian ya memang itu dari perintahnya lah, memang dari perintahnya. Akhirnya karena Imam Syafi'i ini prinsipnya adalah ikhtiyati, kehati-hatian. Tunggu, sebelum nonton jangan lupa subscribe ya dan nyalain loncengnya. Imam Syafi'i prinsipnya adalah kehati-hatian. Jadi gimana caranya biar seluruh rukun dan syarat dalam sholat ini terpenuhi kan. Tapi kalau di Mesir ya nggak selalu begitu. Pernah nih ketika nonton bola, di stadion. Jadi di sana ada 2 klub bola yang memiliki persaingan dan tensi yang tinggi ceritanya. Itu antara klub bola Zamalek dengan Ahli, itu nama klub bola. Oh, nama tim bola gitu. Ya, tim bola. Jadi sebelum mulai pertandingan, kita sholat bareng. Jadi sholatnya itu nggak pakai sejadah, sholatnya di atas rumput. Oh, yang lapangan itu? Ya, sholatnya di atas rumput. Ya, karena memang rumput bohongan ya? Rumput benar, rumput lapangan bola. Ya, rumput lapangan. Sekarang kan kayaknya udah pakai yang bohongan. Yang sintetis ya kan, yang dari plastik gitu kan. Ya, ini nggak rumput beneran. Jadi sholat aja. Sama pemain bola. Karena kalau kita yakin tempat yang kita jadikan sebagai nanti tempat kotor sholat bajunya. ini adalah Ini ilmunya tanah. Ya, bukan berarti yang kotor itu najis. Oke? Dan belum tentu yang najis juga terlihat kotor. Jadi kembali kemana? Kembali ke diri kita. Kalau dalam kaidah hukumnya, dalam kaidah fikih, satu kaidah disebut dengan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi keyakinan itu tidak akan sirna dan goyah karena keraguan-raguan. Kalau kita yakin kita sholat di rumput ini adalah boleh gitu ya, boleh dalam artian tidak najis, ya maka sholat saja di situ. Begitupun juga dengan pakaian yang kita pakai, belum tentu bersih ini juga kan suci gitu kan. Tapi kalau yang suci ya udah pasti bersih. Jadi kembali kita selama ini seharian misalkan kita sedang di luar, kalau di lantai nggak apa-apa ya? Kita pakai celana ini, ya silakan kalau kita yakin ini celana kita bersih. Gue juga sering sih sholat di lantai. Lantai. Gak pakai saja. Oke. Siap. Terus orang non muslim itu juga pakai bahasa Arab di sana. Sana orang non muslim juga pakai bahasa Arab, bahkan anak kecil 3 tahun itu ngomongnya bahasa Arab. Ya karena mereka orang Arab ya kan. Iya. Nggak mungkin ngomong bahasa Indonesia. Iyalah. Kalau dia lahir di Indonesia pasti pakai bahasa kayak kita ya, gini. Bahasa ibunya dari Indonesia. Pesennya nih, aku pengen berpesan untuk sobat Noren yang tadi kan pesan aku, jangan bosan untuk berbuat baik. Ya kan? Kemudian yang pesan selanjutnya adalah
jangan lupa di dalam tahapan hidup kita sebagai manusia selalu memiliki selalu memiliki orang lain yang dapat melengkapi hidup kita ya sebagai makhluk sosial lah ya. Artinya dari kita belajar baca Quran, belajar huruf hijaiyah pada guru-guru kita, ya, kemudian guru kita di sekolah. Nureng kelas berapa sekarang? Alhamdulillah aku naik kelas 3. Naik kelas 3 MI ya, kan artinya guru-guru Nureng dari kelas 1 sampai kelas 3 sampai nanti kelas 6 MI. Kemudian lanjut pesantren, semuanya kan kita bisa membaca, kita bisa ngaji, kan yang ngajarin adalah mereka. Jadi selalu ada orang lain yang membantu hidup kita, ngajarin kita dari kecil, maka janganlah kita melupakan jasa mereka. Ya, mereka telah mengajari kita, ngajar ngaji, ngajar membaca, berhitung dan sebagainya, dari guru TK, kemudian guru MI, kemudian guru sanawiyah, guru aliyah, bahkan sampai dosen sekalipun, mereka adalah orang-orang yang memberikan manfaat di dalam hidup kita. Gitu. Maka prinsipnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat sesama manusia ya. Mereka adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Itu adalah sebaik-baiknya manusia. Gitu. Ami di sana tuh kalau yang non muslim pakai jilbab juga nggak sih? Yang non muslim pakai jilbab ya enggak lah. Enggak. Di sana kira-kira berapa persen yang memakai jilbab? Yang pakai jilbab ya sama sih seperti di Indonesia ya. Seperti di Indonesia. Ya mayoritasnya memang. Jadi kan di sini ada yang Islam tapi tidak memakai jilbab. Iya, di sana pun ada yang tidak pakai jilbab, tetapi hanya sedikit sekali. Gitu. Ya, sisanya pakai jilbab. Gimana sih Mi, tips supaya bisa bahasa Arab? Oke, tips biar bisa bahasa Arab. Pertama, kita harus mempelajari ilmu bahasa Arabnya dulu. Ya. Bahasa Arabnya dulu. Pertama dari kosakata-kosakatanya ya. Ini dinamakan dengan mufrodat ya, roti. Mufrodat aku suka belajar. Mufrodat, ya? Waktu kamu udah belajar apa aja? Udah belajar tentang buah-buahan. Artinya itu kan mufrodat ya. Ini harus kamu sering ingat-ingat. Nah, memang aku waktu kelas 1 paling seneng pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Kalau kamu udah senang berarti kamu tinggal Tapi sekarang udah gak terlalu. Ya kenapa nggak terlalu? Ya, nggak apa-apa, aku senangnya SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Bagus ya. Saran Ami begini, jangan sampai ada mata pelajaran yang kamu tidak suka. Catatannya. Kenapa? Karena bisa jadi masa depan kamu ini akan ditentukan oleh kesukaan kita terhadap mata pelajaran. Kayak tadi pelajaran bahasa Arab, kita ngafalin produk jeruk, burtuko, strawberry, strawberry, faraula, kemudian melon, kantalub. Terus aku meja, pensil, maktab, pensil, kolamur, rosos gitu kan. Ini kamu hafalin. Nah, setelah itu baru kita belajar ilmu alatnya. Alatnya baik itu nahu dengan sorofnya. Yang terakhir tipsnya adalah biasakan mulai berbicara pakai bahasa Arab yang kita tahu bahasa Arabnya. Gitu. Oke guys, segitu aja video dari aku. Jangan lupa like, subscribe. Makasih ya guys sudah nonton sampai habis dan nyalain loncengnya. Dadah. Oke, dadah semuanya. Assalamualaikum.